Menantu Super Sang Dewi. Bab 276, hanya untuk pamer padamu. Raja Pedang adalah seorang pendekar pedang yang ahli. Meskipun ia menggunakan pedang kayu, setiap gerakannya sangat terampil. Melihat Lin yang menggunakan Ying Polang untuk menyerangnya, dia secara alami segera menarik kembali serangannya dan memblokirnya dengan pedangnya. Dia tidak berani membiarkan Ying Polang terluka. Namun dia tidak bisa membiarkan Ying Polang menjadi kelemahannya dan dimanfaatkan oleh Lin Yang. Kita harus memecah ombak dan melepaskan kekuatan dan energi kita. Pada saat ini, Raja Pedang berteriak dengan suara rendah. Ying Polang segera melakukannya. Raja Pedang memanfaatkan kesempatan itu dan segera mengerahkan kekuatannya. Wah! Tubuh Lin yang tiba-tiba terguncang oleh suatu kekuatan dahsyat. Tubuhnya bergetar hebat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Menembak banteng dari seberang gunung. Teriak seseorang. Ying Polang juga sedikit tertegun sebelum bereaksi. Namun, tangan yang menjepit lengannya tidak mengendur. Sebaliknya, tangan itu terus menarik tubuhnya dan menghantamkannya ke arah Raja Pedang. Kau benar-benar belum belajar dari kesalahanmu. Raja Pedang mendengus dingin, menangkis dengan pedangnya lagi, lalu menggunakan jurus lain untuk menyerang banteng itu dari balik gunung, dan tenaga dalamnya mengikuti tubuh Ying Polang dan berguncang ke arah Lin Yang. Tubuh Lin Yang bergetar hebat lagi, dan dia tidak tahan lagi. Namun dia tidak menyerah dan terus memegang tubuh Ying Polang dan mengguncangnya dengan keras. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena Ying Polang sedang berjaga, Raja Pedang tidak dapat menyerang Lin Yang, jadi ia hanya dapat menggunakan metode memukul banteng dari balik gunung untuk menyerang Lin Yang. Namun setelah beberapa pukulan, Raja Pedang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Sekilas kebingungan melintas di mata tuanya, dan dia melangkah mundur. Pada saat ini, Lin Yang mengayunkan lengannya lagi dan melemparkan Ying Polang. Ying Polang berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, tetapi Lin Yang terlalu kuat. Ia merasa seperti sedang naik roller coaster dan benar-benar kehilangan keseimbangan. Untungnya, Raja Pedang bertindak tepat waktu dan menangkapnya di tanah. Dokter Lin ini sungguh luar biasa. Ada alasan mengapa dia mampu mengalahkan Raja Pengobatan Han. Ying Polang tidak marah. Dia menarik napas dan berkata sambil tersenyum. Kamu baik-baik saja? Tanya Raja Pedang dengan tenang. Saya punya dokter yang baik di rumah. Waktu saya masih kecil, saya pernah berlatih bela diri dan mematahkan beberapa tulang. Semuanya sembuh dalam seminggu dan sekarang sudah pulih. Jari-jari ini seharusnya tidak terlalu sulit disembuhkan, kata Ying Polang sambil tersenyum. Raja Pedang mengangguk, saya sarankan Anda untuk tidak menghadapinya lagi. Keterampilan medis dan bela dirinya luar biasa, di luar imajinasi kita. Meskipun dia terluka, sebenarnya sangat mudah baginya untuk pulih. Tetapi jika saya pergi begitu saja, bukankah itu akan menjadi kehilangan muka sepenuhnya? Jika keluarga Ying saya tahu bahwa saya kehilangan seseorang di luar, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa memasuki rumah. Ying Polang menggelengkan kepalanya. Jadi apa maksudmu? Tanya Raja Pedang Chen. Tentu saja aku akan mempertahankan martabat keluarga Ying dengan kematianku. Ying Polang berkata sambil tersenyum. Raja Pedang mengerutkan kening, lalu mendengus dingin, kau hanya memaksaku untuk bertindak. Kau juga bisa berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Ying Polang mengangkat bahu. Raja Pedang tidak berkata apa-apa lagi. Setelah melirik Ying Polang, dia melangkah maju dengan pedang kayu di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan Ying Polang beraksi lagi, begitu Ying Polang dikalahkan, Dr. Lin pasti akan membunuhnya. Dan jika Ying Polang terluka parah, janjinya kepada keluarga Ying akan menjadi tidak berlaku. Daripada melakukan hal itu, lebih baik kita langsung bertindak dan menyingkirkan orang tersebut. Tetapi, setelah berjalan beberapa langkah, Raja Pedang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia seperti menyadari sesuatu, dan menatap tajam ke arah pedang kayunya, hanya untuk melihat beberapa lubang jarum yang sangat kecil muncul di sana. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yang di sana, dan wajah tuanya tiba-tiba berubah pucat. Raja Pedang, kau mungkin tidak bisa bergerak. Lin Yang menusukkan jarum ke telapak tangannya yang patah, menyambung kembali meridian yang putus, dan berkata dengan tenang. Ying Polang melihat ke arah Raja Pedang. Orang-orang di sekitar juga bingung. Namun, Raja Pedang menundukkan kepalanya dengan susah payah, lalu ia melihat 3 jarum perak setipis rambut yang tertancap di dadanya.
Ketiga jarum perak ini sangat tipis, dan jika tidak diperhatikan dengan saksama, ia bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Melihat ketiga jarum perak itu, wajah sang Raja Pedang dipenuhi ketidakpercayaan, dan menjadi semakin jelek, dahinya menghitam. "Kapan kamu disuntik?" tanyanya serak. "Baru saja," kata Lin Yang. "Baru saja," gumam Raja Pedang. Ying Polang di sebelahnya juga tertegun, dan tiba-tiba, dia bereaksi. Jadi kau tadi sengaja memanfaatkan serangan Raja Pedang," katanya dengan heran. "Apakah menurutmu aku benar-benar bodoh?" Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitulah. Jadi begitulah. Raja Pedang tertawa, tetapi ada kemarahan yang kuat di wajahnya. "Jadi kau memegang pedang kayuku sebelumnya bukan untuk menghentikan seranganku, tetapi untuk meninggalkan 3 jarum perak di pedang kayuku, dan kemudian dengan bantuan Ying Polang, kau memaksa 3 jarum perak ini menembus pedang kayu dan menusukkannya padaku. Jadi semua tindakan bodoh dan tololmu tadi sebenarnya dirancang untukku. Termasuk konfrontasi langsungmu dengan Ying Polang. Juga seperti ini." Setelah kata-kata ini jatuh ke tanah, semua orang di antara hadirin tercengang. Raja Pedang. Apakah dia ditipu oleh tabib suci Lin? "Sejak awal, targetku adalah kamu." Dong Yingpo Lang hanya umpan. "Tapi sekarang tujuanku telah tercapai, aku bisa langsung menyerang Yingpo Lang." Lin yang menurunkan tangannya dan berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, wajah Yingpo Lang langsung memucat. Nafas orang-orang di sekitar mereka membeku. Dan pemandangan yang lebih mengerikan pun muncul. Kemudian Lin yang mengeluarkan kantung kain kecil entah dari mana, memeras lumpur obat dari kantung itu, dan mengoleskannya pada jari yang patah. Dalam sekejap, jari-jari yang jelas-jelas patah itu bisa bergerak. Apa? Sekarang, mari kita mulai menyelesaikan skor. Lin yang menatap Ying Polang dan berjalan dengan langkah besar. Bab 277, jangan lari, benar. Napas Ying Polang bergetar, dan dia menatap Lin yang dengan ekspresi panik. Jari-jarinya jelas patah, tetapi masih bisa digunakan lagi hanya dengan mengoleskan salep dan menusukkan beberapa jarum. Apakah ini benar-benar pengobatan Tiongkok? Ini hampir seperti ilmu sihir. Saya khawatir hanya keluarga Lin Dianjing yang memiliki keterampilan medis seperti itu. Mungkinkah dokter jenius Lin ini ada hubungannya dengan keluarga Lin Dianjing? Ying Polang tiba-tiba teringat hal itu. Tetapi ini bukan lagi saatnya untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang membosankan seperti itu, karena Lin yang sudah mendekat. Suara mendesing. Pada saat ini, Raja Pedang di sana tiba-tiba melompat seperti seekor raptor, dan bergegas menuju Lin Yang. "Bunuh!" teriaknya. Pedang kayu itu menunjuk langsung ke jantung Lin Yang, dan aura mengerikannya membuat kulit kepala orang mati rasa. Namun, Lin yang menatap lurus ke depan dan terus bergerak maju, mengabaikan Raja Pedang yang datang untuk membunuhnya. Mata Raja Pedang membelalak, tetapi dia menolak untuk menyerah dan terus bergerak maju. Tepat saat dia hendak menyerang Lin Yang, tiba-tiba terdengar suara. Raja Pedang mengerang dan jatuh tak berdaya ke tanah. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang di tangannya dengan kuat dan pedang itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting, tidak bisa bangkit lagi. "Raja Pedang Senior," seru Wen Hai. Para tamu di sekitar menjadi gempar. Yao Wang, Ming Yu, Huo Jiangwo, Master Feng Lai dan yang lainnya semuanya terkejut dan menatap pemandangan ini dengan tak percaya. "Raja Pedang, ada apa denganmu?" Ying Polang bertanya dengan cemas. "Tubuhku sudah tak bertenaga lagi. Ketiga jarum perak itu telah melumpuhkan tubuhku," kata Raja Pedang lemah. "Apa?" Ying Polang mengerutkan kening. Pada saat ini, Lin yang sudah melompat, mengangkat satu kaki tinggi-tinggi, lalu melangkah keras menuju posisi di mana Ying Polang berada. "Tuan Ying, hati-hati!" teriak Wen Hai. Ying Polang tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu melangkah mundur dengan panik menggunakan kakinya. Dan saat dia melangkah mundur, Lin yang sudah menginjak tanah. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan terdengar suara keras seperti guntur. Ying Polang kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah karena getaran tanah. Para tamu di sekitar juga tersandung dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Namun sebelum Ying Polang bisa menenangkan diri, Lin yang bergegas mendekat lagi. Tidak bagus. Wajah Ying Polang berubah dingin dan dia segera berguling ke samping. Ledakan. Pukulan Lin yang meleset lagi dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras.
Seluruh tembok meledak di tempat, dan batu-batu beterbangan kemana-mana bagaikan bunga yang berhamburan dari surga, menciptakan pemandangan yang sangat berantakan. Betapa kejamnya. Ketika Ying Polang melihat pemandangan ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Kalau pukulan ini mengenai seseorang, bukankah orang itu akan tertusuk hidup-hidup? Kamu cukup fleksibel. Lin Yang menyingkirkan tinjunya dan menepis debu di tubuhnya. Ying Polang tidak mengatakan apa-apa, tetapi bergegas ke Raja Pedang dan mencabut 3 jarum perak dari tubuhnya. Lin Yang sangat kuat saat ini, dan hanya Raja Pedang yang mampu menandinginya. Tetapi bahkan setelah jarum perak itu dicabut, Raja Pedang masih tidak dapat bergerak. Dia telah melumpuhkan sarafku. Tidak ada gunanya mencabut jarum itu sekarang. Lari, Ying Polang. Lari cepat. Geram Raja Pedang. Lari. Bagaimana mungkin? Jika aku lari, bagaimana aku, Ying Polang, bisa bertahan hidup di masa depan? Wajah Ying Polang menunjukkan keengganan. Tidak lari adalah pilihan yang tepat. Teriak Lin Yang dengan suara rendah dan bergegas maju lagi. Ying Polang mendengus diam-diam dan tidak lagi memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan internalnya untuk bergegas kembali ke Lin Yang. Biarkan aku menunjukkan kepadamu keterampilan unik keluarga Yingku. Ying Polang berteriak dengan suara rendah, dan telapak tangannya tiba-tiba melingkari tangan besi Lin Yang seperti ular. Dalam sekejap, sebagian besar aura kekerasan di tangan Lin Yang dihilangkan. Kapas palem. Seru seseorang. Ying Polang tak berani gegabah, kembali menggerakkan telapak tangannya hendak menghantam tangannya. Namun Lin Yang membenturkan kepalanya lagi. Tidak ada gerakan yang aneh atau teknik yang menakjubkan. Pada saat ini, Lin Yang masih kembali ke esensinya, menggunakan kekuatan kasar dan kecepatan yang paling sederhana. Napas Ying Polang semakin cepat dan dia menghindar lagi untuk menghindari serangan itu, tetapi detik berikutnya, Lin Yang mengangkat kakinya dan menendang perut Ying Polang dengan keras. Wah! Ying Polang terpental dalam sekejap, lalu jatuh terduduk ke tanah, tidak mampu berdiri tegak. Tuan Muda Ying! Tuan Muda Ying! Orang-orang di sekitarnya berteriak mendesak dan berkumpul. Lin Yang berjalan ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Keluar dari sini. Ying Polang menggertakkan giginya, memaksakan diri untuk berdiri, mendorong yang lain menjauh, dan menatap Lin Yang. Tendangan itu mengacaukan semua organ dalamnya, dan patut dipuji bahwa dia mampu bangun. Lin Yang tidak menunjukkan belas kasihan dan bergegas maju lagi. Orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan. Ying Polang mengangkat tangannya lagi untuk melawan. Keduanya bertarung dengan sengit. Namun setelah bertarung beberapa kali, Ying Polang merasa lengannya hampir patah dan tulang-tulangnya hampir remuk. Ia ingin mundur, tetapi lututnya ditendang oleh Lin Yang. Ia membungkukkan badan dan berlutut di tanah. Kemudian Lin Yang memberinya tendangan samping lagi, dan Ying Polang terkena di wajahnya. Ia berputar dan berbaring di tanah lagi. Tidak cocok sama sekali. Ini sama saja dengan menggantungnya dan memukulinya. Orang-orang menonton dengan ngeri. Jika Raja Pedang tidak mengambil tindakan sebelumnya, apakah Ying Polang masih bisa bersikap sombong di depan Lin Yang? Batuk-batuk, Ying Polang terbatuk, sudut mulutnya berdarah. Lin Yang maju beberapa langkah dan hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, Ying Polang tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan pistol indah dari tangannya. Dia menembak Lin Yang tanpa ragu-ragu. Bang bang bang. 3 tembakan dilepaskan secara berurutan. Pada jarak sedekat itu, Lin Yang hampir tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. 3 peluru ditembakkan langsung ke perutnya. Seluruh penonton terkejut. Bab 278 saya yakin Anda tidak memiliki peluru di senjata Anda. Apa? Pikiran orang-orang menjadi kosong dan mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Ming Yu, Huo Jiangwo, Master Feng Lai, Yao Wang, dan Liu Rusi semuanya tercengang. Siapa yang menyangka bahwa di saat genting seperti ini, Ying Polang justru mencabut pistol dari tangannya. Dia benar-benar punya pistol. Aku khawatir bahkan Raja Pedang tidak mengharapkan ini. 3 peluru ditembakkan ke tubuh Lin Yang, dan 3 lubang berdarah segera muncul, dengan darah menyembur keluar darinya. Situasinya berubah dengan cepat. Senjata Ying Polang masih diarahkan ke Lin Yang. Untungnya, Lin Yang akhirnya bereaksi pada saat kritis itu. 2 dari 3 peluru mengenai perutnya dan 1 mengenai bahunya, sehingga terhindar dari bagian yang fatal. Namun meski begitu, lukanya tidak ringan. Lin Yang melirik luka-luka di tubuhnya, wajahnya muram, dan menatap Ying Polang. Jangan bergerak.
Ying Polang menyipitkan matanya dan berteriak, berpura-pura menembak. Lin yang berhenti. Haha, sekarang sudah zaman apa, Dokter Lin, apakah kamu masih menggunakan ilmu bela diri? Tidak peduli seberapa cepat tinjumu, apakah itu bisa lebih cepat dari peluru? Ying Polang mengangkat pistolnya dan menyeringai pada Lin Yang. Kalau begitu, bisakah kau menembakku dan membunuhku? Lin Yang menatapnya tanpa ekspresi. Kau benar-benar ingin aku membunuhmu? Membunuhku? Aku khawatir kau tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lin Yang berkata tanpa ekspresi, sama sekali mengabaikan luka-luka di tubuhnya. Apa taruhannya? Tanya Ying Polang. Tidak ada peluru di pistol itu, aku bertaruh, kata Lin Yang dengan tenang. Napas Ying Polang membeku sesaat, tetapi dia segera berpura-pura tenang, dan tersenyum tipis, baiklah, jika kamu ingin berjudi, ayolah, dan lihat apakah kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu bersamaku. Tidak perlu berpura-pura. Lin Yang mengulurkan tangannya dan mengeluarkan peluru dari luka perut dengan tangan kosong. Adegan itu amat berdarah. Namun Lin Yang bahkan tidak mengerutkan kening. Semua orang di sekitar tercengang. Dia melakukan hal yang sama, mengeluarkan peluru yang tersisa, lalu melemparkannya ke tanah. Wah! Peluru itu mengenai tanah dengan suara keras. Peluru jenis ini adalah peluru khusus, dan senjata ini bukan senjata biasa. Jika masih ada peluru di senjatamu, kamu tidak akan membuang waktu berbicara denganku di sini, tetapi akan menembak tanpa ragu-ragu. Ying Polang, kamu ingin membunuhku segera, jadi mengapa kamu berpura-pura seperti itu? Apakah kamu mencoba menakut-nakutiku? Lin Yang melirik peluru itu dan berkata. Jejak kepanikan tiba-tiba melintas di mata Ying Polang. Lin Yang melangkah maju. Berhenti. Teriak Ying Polang lagi. Tapi Lin Yang tidak berhenti. Akhirnya, Ying Polang tidak tahan lagi. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya ke saku bajunya, mengeluarkan magasin cadangan yang sangat bagus, dan memasukkannya ke dalam pistol dengan panik. Melihat ini, semua orang bereaksi. Lin Yang menebaknya benar. Memang tidak ada peluru di pistol Ying Polang. Namun, saat dia baru saja memasukkan majalah itu dan mengangkat tangannya, Lin Yang melangkah mendekat dan menghentakkan pergelangan tangannya dengan keras ke tanah. Ah! Rasa sakit yang luar biasa dari pergelangan tangan datang seketika, dan Ying Polang menjerit kesakitan. Tuan Muda Ying. Orang-orang di sekitarnya sangat cemas, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Bagaimana kau bisa menginjak-injak temanku di masa lalu? Aku tidak akan bertindak terlalu jauh sekarang, kan? Lin Yang berkata dengan tenang. Ada keganasan di matanya. Dokter Lin pasti akan mati dengan cara yang mengerikan, Ying Polang menggertakkan giginya. Ia memegang pistolnya sekuat tenaga dan berusaha keras mengarahkan moncongnya ke arah Lin Yang. Namun detik berikutnya, kaki yang tadinya menginjak pergelangan tangan, tiba-tiba bergerak dan langsung menginjak telapak tangan. Lin Yang begitu kuat sehingga dia menghancurkan telapak tangan dan senjatanya hingga berkeping-keping. Ah! Ying Polang menjerit kesakitan yang menyayat hati, lalu akhirnya pingsan dan tidak bergerak. Apa? Semua orang di sekitar tercengang. Ketika Lin Yang mengangkat kakinya, tangan Ying Polang telah tergesek ke pistol dan hancur total. Daging dan tulang serta pistol yang patah bercampur menjadi satu, yang membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Namun Lin Yang jelas tidak akan membiarkan Ying Polang pergi begitu saja. Dia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke tubuh Ying Polang. Ying Polang menggigil dan terbangun lagi. Lin Yang mengangkat kakinya tanpa ragu-ragu dan menutupi tangannya yang lain. Tidak, tidak, teriak Ying Polang lemah, matanya penuh ketakutan. Ketenangan dan keyakinan sebelumnya telah lenyap tanpa jejak saat ini. Itu tidak akan berhasil, kata Lin Yang dingin, dan hendak mengerahkan kekuatannya. Dokter Lin, berhenti. Ming Yu di sisi ini tiba-tiba berteriak dan bergegas mendekat. Namun kata-katanya sama sekali tidak berguna, dan kaki Lin Yang tenggelam. Krek! Ah! Teriakan Ying Polang terdengar lagi. Tangannya cacat total. Wajah Ming Yu pucat, tubuhnya gemetar dan bergetar hebat. Dia sudah memikirkan cara menghadapi kemarahan keluarganya. Namun, pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba mengendurkan kakinya, mengambil pedang kayu di sampingnya, menempelkan bilahnya ke leher Ying Polang, dan berkata tanpa ekspresi, sekarang, saatnya untuk mengusirnya. Apa? Berhenti. Lin. Beraninya kau. Berhenti sekarang. Teriakan ketakutan dan melengking datang dari segala arah, dan kemudian banyak orang bergegas mendekat. Dokter Lin, jangan.
Liu Rusi juga bergegas mendekat, memeluk Lin Yang, dan berteriak sekuat tenaga. Jika ini terjadi, bukan hanya Ying Polang yang akan mati. Dan ada Lin Yang. Bab 279 Aku akan membunuhmu. Reaksi orang-orang ini jauh melampaui harapan sebagian besar tamu. Tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran sebelumnya, bahkan jika seseorang dalam aliran sesat itu tewas, orang-orang akan tetap takut dan tidak akan campur tangan. Namun sekarang, saat Lin yang mengangkat pedang kayunya, orang-orang ini terkejut dan tidak peduli lagi. Mereka semua bergegas maju untuk menghentikannya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka gila? Itu Lin Yang. Siapa Lin Yang? Orang-orang ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang baru saja dia lakukan. Apakah mereka tidak takut kepada setan yang membunuh orang tanpa berkedip? Tidak. Mereka takut. Namun, ada hal lain yang lebih mereka takutkan. Itulah akibat serius dari Lin yang membunuh Ying Polang. Terjadi keributan di tempat kejadian. Banyak orang tidak berani lagi menjadi penonton, karena begitu Ying Polang meninggal di sini, semua orang di sini akan terlibat. Bagaimanapun, energi di balik Ying Polang sungguh besar. Dr. Lin. Berhenti. Jangan main-main. Ming Yu bergegas maju dan benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menghalangi Ying Polang, mencegah Lin yang menusuk dengan pedangnya. Dia tidak bisa tetap tenang, apapun yang terjadi. Lin yang mengulurkan tangannya tanpa ekspresi, meraih Ming Yu dan melemparkannya ke samping. Ming Yu tidak sekuat Lin Yang, jadi dia terlempar ke samping dan jatuh dengan kepala berdarah. Namun, dia masih belum menyerah. Dia bergegas lagi dan berkata dengan cemas, Dr. Lin, jika Anda ingin membunuh Ying Polang, silakan bunuh saya terlebih dahulu. Apakah Anda pikir saya tidak berani membunuh Anda? Mata Lin yang tampak ganas, dan kemudian dia akan mengangkat pedangnya untuk menebas Ming Yu. Dr. Lin, jangan. Tolong. Jangan terlalu impulsif. Liu Rusi buru-buru mengencangkan pelukannya dan menempelkan kepalanya di punggung Lin Yang. Nona Liu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, lepaskan saja. Aku, Lin Yang, akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang kulakukan hari ini. Aku tidak akan melibatkanmu. Lin Yang berkata dengan suara berat. Liu Rusi tiba-tiba mengendurkan lengannya, meraih pedang kayu Lin Yang, dan menempelkan pedang itu ke jantungnya. Wajahnya yang pucat namun cantik penuh dengan rasa sakit dan ketegangan. Dr. Lin, Anda dapat memberi Ying Polang pelajaran, atau bahkan melumpuhkannya, tetapi tolong jangan membunuhnya apapun yang terjadi. Jika Anda bersikeras melakukan ini, tolong bunuh Rusi terlebih dahulu. Anda. Wajah Lin yang tenggelam. Di antara sekian banyak orang, dia hanya memiliki kesan baik terhadap Liu Rusi. Bagaimanapun, Liu Rusi pernah berdiri untuk mendukungnya dan bahkan melindunginya di masa krisis. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa saat ini Liu Rusi benar-benar berdiri di pihak Ying Polang. Dr. Lin, saya tahu Anda sangat marah dan geram, dan Anda tidak mengerti tindakan Rusi, tetapi Rusi benar-benar tidak berdaya. Jika Anda menyentuh Ying Polang, dengan kekuatan keluarga Ying, Anda pasti akan mati. Jadi Dr. Lin, tolong lepaskan Ying Polang. Anggap saja Rusi memohon kepada Anda. Rusi tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membujuk Anda, tetapi jika Anda benar-benar ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarah Anda, tolong bunuh Rusi untuk melampiaskan amarah Anda. Rusi hanya bisa melakukan ini. Liu Rusi sedikit menundukkan matanya, dengan air mata berlinang di matanya. Dia hampir tidak pernah meminta pertolongan siapapun dalam hidupnya, tetapi hari ini dia bersedia meminta pertolongan kepada seseorang yang sangat dia benci. Itu hanya karena dia tidak ingin hubungan dengan orang yang selalu dia kagumi berakhir seperti ini. Pernyataan ini membuat Lin yang terdiam. Melihat gadis cantik dan lembut dalam Hanfu ini, Lin yang merasa sangat tidak nyaman. Dia bukan orang bodoh. Bahkan Liu Rusi pun berani berdiri, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya akibat dari pembunuhan Ying Polang. Namun dia tidak takut. Pada saat ini, wanita tua Raja Tabib juga maju ke depan. Dr. Lin, Anda adalah orang dengan ambisi yang tinggi dan bakat yang luar biasa. Orang-orang seperti Anda ditakdirkan untuk menjadi seorang jenius di dunia. Saya rasa kata-kata Rusi tidak akan menyentuh Anda. Anda akan tetap melakukan hal Anda sendiri, karena dari awal hingga akhir, Anda tidak pernah takut dengan kekuatan di balik Ying Polang, meskipun kekuatannya sekuat langit. Raja pengobatan terhuyung dan suaranya sedikit bergetar. Semua orang memandangnya. Pada saat ini, hanya Raja Kedokteran yang bisa membujuk Lin Yang.
Dalam hidupku, aku tidak pernah peduli dengan kekuatan atau kelemahan, tidak pernah bertanya tentang kemenangan atau kekalahan. Aku hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Aku bisa membunuh orang ini. Aku akan membunuhnya, dan itu saja. Lin Yang berkata dengan tenang. Saya tahu, Dr. Lin, silakan saja. Tapi sebelum Anda melakukannya, saya ingin meminta bantuan Anda. Apa itu? Saya harap Anda bisa menikah dengan Rusi. Raja pengobatan tersenyum pahit. Apa? Lin Yang tercengang. Liu Rusi juga tercengang. Semua orang di sekitarnya bingung mendengar kata-kata tak masuk akal dari Raja Kedokteran. Lelucon macam apa yang kau buat, Raja Tabib Senior? Lin Yang bertanya dengan tenang. Aku tidak suka bercanda. Raja pengobatan menggelengkan kepalanya dan berkata, Rusi adalah gadis yang baik hati. Dia memperlakukan semua orang sama, kecuali kamu. Dia sedikit kesulitan mengendalikan diri. Mungkin perasaannya padamu bukanlah cinta, tapi menurutku dia punya kesan yang baik padamu. Nenek. Pipi Liu Rusi tiba-tiba memerah. Raja Tabib menghela napas dan berkata dengan tenang, setelah kau membunuh Ying Polang, keluarga Ying akan melampiaskan amarah mereka pada semua orang di sini, dan kita semua akan menderita. Rusi menderita penyakit terminal, dan dia tidak lagi takut mati. Bagaimana dia bisa peduli dengan balas dendam keluarga Ying? Namun, dia selalu mengkhawatirkanmu. Dia khawatir kau akan dibunuh oleh keluarga Ying. Aku takut aku tidak akan hidup lama. Karena aku akan segera mati, aku harus memenuhi keinginanku. Jika Dr. Lin bersedia menyetujui permintaanku, aku bersedia membunuh Ying Polang demi Dr. Lin. Setelah itu, Raja Tabib membungkuk sedikit kepada Lin Yang untuk menunjukkan tekadnya. Lin Yang terdiam. Dia menatap Ying Polang dengan dingin. Tubuh Ying Polang sedikit gemetar, dan wajahnya sedikit berubah karena kesakitan, tetapi senyum di wajahnya sangat jelas. Dr. Lin, Anda telah melihat kejadian ini, kan? Sekarang, Anda seharusnya mengerti betapa mengerikannya energi di belakangku, kan? Mereka tidak akan membiarkan Anda membunuhku, karena jika Anda membunuhku, semua orang di sini, termasuk Anda, akan dikubur bersamaku. Anda tidak hanya membunuh saya, tetapi semua orang di sini. Apakah Anda mengerti? Kata Ying Polang sambil tersenyum. Dia tahu dia menang. Dia sendiri tidak mengalahkan Lin Yang. Tetapi semua yang ada di belakangnya telah sepenuhnya menekan Dr. Lin yang terkenal itu. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa dan terus menatap Ying Polang. Tiba-tiba, dia menyerbu ke depan, mendorong Ming Yu, dan mengangkat Ying Polang dari tanah dengan satu tangan. Dalam sekejap, nafas orang-orang di sekitar mereka menjadi tegang. Banyak sekali orang yang berdatangan. Dr. Lin, Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang gegabah. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Senior Medicine King? Apakah Anda benar-benar berencana untuk binasa bersama musuh Anda? Ada banyak sekali suara yang membujuk. Ying Polang menggertakkan giginya dan menggeram lemah, kamu benar-benar ingin semua orang mati. Bab 280 Mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak energi. Semua orang mati. Lin Yang menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi, apakah kamu benar-benar berpikir aku peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini? Ying Polang sedikit tertegun. Suara mendesing. Pedang kayu itu tiba-tiba menebas. Meskipun pedang itu terbuat dari kayu, ia dapat memotong emas dan batu giok, dan sangat mengerikan. Desir. Salah satu lengan Ying Polang terpotong di tempat, dan darah menyembur keluar seperti tiang. Ah! Ying Polang gemetar hebat karena kesakitan, seakan-akan tersengat listrik. Wajahnya pucat dan butiran-butiran keringat sebesar kacang terus menetes di wajahnya. Orang-orang di sekitar tersentak, dan beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bergegas maju untuk merebut Ying Polang dari tangan Lin Yang. Namun Lin Yang menendangnya tanpa ragu-ragu. Pria yang beratnya hampir 200 pon terlempar seperti karung pasir dan jatuh ke tanah tanpa suara. Namun Lin Yang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia langsung bergegas dan menginjak kepala pria itu dengan keras. Retakan. Suatu pemandangan yang membuat semua orang muak muncul. Kepala pria itu meledak di tempat seperti semangka. Zat lengket berwarna merah dan putih meluap dari sol sepatu Lin Yang. Banyak orang yang ketakutan hingga berteriak di tempat, bahkan ada yang menutup perut dan muntah-muntah hingga keluar cairan empedu. Pembunuhan. Pembunuhan. Iblis, kau iblis. Teriak orang-orang ketakutan. Lin Yang tidak peduli sama sekali. Dia menoleh, menatap dingin ke arah orang-orang itu,
dan berkata dengan dingin, "Mengapa aku harus peduli dengan hidup dan matimu?" Semua orang menatapnya. Matanya dingin dan dia berkata lagi, "Ketika aku bertarung dengan Ying Polang sebelumnya, Raja Pedang turun tangan. Mengapa kamu tidak berdiri? Aku ditembak 3 kali oleh Ying Polang, mengapa kamu tidak berdiri? Karena kamu tidak memohon kepadaku, mengapa aku harus peduli padamu? Apakah kamu pikir memohon sekarang akan berguna?" Orang-orang terdiam. Terlebih lagi, keluarga Ying bisa membunuhmu, tapi aku, Lin Yang, tidak bisa. Lin Yang meraung lagi. Kata-kata ini dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang gemetar hebat setelah mendengar ini. Ya, jika keluarga Ying bisa membunuh mereka, mengapa Lin Yang tidak bisa membunuh mereka? Yang lain baru saja menghancurkan peribadatan agama. Untuk sesaat, semua orang mundur serentak, menatap Lin Yang dengan ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah lagi. Dan Ying Polang akhirnya menjadi takut. Dia tidak menyangka Lin Yang begitu bertekad, dia juga tidak menyangka pria ini begitu kejam. Tetapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Pada titik ini, hidup dan mati bergantung pada Lin Yang. Raja Pedang tidak berkata apa-apa, hanya berbaring di tanah dan menatap Lin Yang. Huo Jiangwo, Huo Ao dan yang lainnya juga menyaksikan dengan mulut ternganga. Guru Feng Lai berdiri di sampingnya dengan napas membeku. Hal ini berlaku untuk Ming Yu dan Yao Wang. Liu Rusi menggigit bibir merahnya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Mata musim gugurnya dipenuhi air mata dan wajah kecilnya menunjukkan rasa sakit. Akhirnya, Lin Yang mengangkat pedang kayu. Tidak. Semua orang berteriak tanpa sadar. Tetapi, pedang kayu itu tidak membelah Ying Polang menjadi 2, melainkan memotong lengannya yang lain. Desis. Darah merah cerah menyembur keluar lagi. Ying Polang hampir mengalami syok karena kehilangan banyak darah. Orang-orang tercengang. Namun Lin Yang melepaskan tangannya. Ying Polang terjatuh lemah ke tanah, matanya setengah terbuka, dan napasnya terengah-engah. "Dokter Lin." Liu Rusi membuka mulut kecilnya dan memanggil. "Nona Liu, demi kebaikanmu, aku tidak akan membunuhnya hari ini," kata Lin Yang dengan tenang. Liu Rusi tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi kegembiraan akhirnya muncul di wajahnya. "Dokter Lin, jangan khawatir, saya akan mencari cara agar keluarga Ying berhenti menyentuhmu," kata Liu Rusi buru-buru. Dia sakit parah dan tidak lagi peduli dengan hidup atau mati. Dia hanya tidak ingin Lin Yang menghadapi kemarahan keluarga Ying, jadi dia berdiri untuk membela keluarga Ying. "Dokter Lin, Anda telah membuat pilihan yang tepat." Raja Pedang juga menghela napas lega. Orang-orang tersenyum. Mereka tahu bahwa mereka akhirnya akan berhenti menderita. "Cepat, cepat bawa Tuan Muda Ying ke bawah untuk dirawat," teriak Raja Pedang. "Baiklah. Baiklah, cepatlah pergi," kata Wen Hai dengan cemas. Orang-orang beragama itu segera berlari menghampiri. "Siapa yang memintamu menyelamatkanku?" Lin Yang tiba-tiba berteriak. Semua orang terkejut. Lin Yang menoleh, menatap Wen Hai, dan berkata dengan tenang, "Wen Hai, rekening kita sepertinya belum diselesaikan." Nafas pria religius itu bergetar. "Lin Yang, apakah kamu masih ingin membunuh seseorang?" Suara Raja Pedang menegang. "Orang ini benar-benar gila. Jangan khawatir, membunuh orang-orang ini tidak ada artinya bagiku." Lin Yang membuang pedang kayu di tangannya dan berkata dengan tenang, "Dan aku juga mengerti bahwa bahkan jika aku melepaskan Ying Polang hari ini, keluarga Ying pasti akan membalas dendam padaku. Dokter Lin, jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu." Liu Rusi berkata dengan cemas. "Nona Liu, aku, Lin Yang, bukanlah orang yang suka bergantung pada wanita. Karena aku sudah melakukan semua ini, aku tidak berniat bergantung pada siapapun. Aku ingin melepaskannya karena aku berutang padamu. Kamu pernah berdiri untuk menangkis pedang itu untukku, dan kamu juga berdiri untuk melindungiku, jadi aku akan memberimu wajah ini." Liu Rusi mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepalanya. "Dokter Lin, apa maksud Anda?" Seseorang bertanya dengan gemetar. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku tidak berencana untuk membunuh siapapun lagi. Aku melepaskanmu hari ini hanya karena aku ingin kau tahu di masa depan apakah keluarga Ying lebih kuat atau aku, Lin Yang, yang lebih kuat. Tunggu saja dan lihat. Kita akan segera tahu jawabannya." Setelah selesai berbicara, Lin Yang berbalik dan berjalan menuju pintu.